Takdir itu adalah merupakan hukum sebab akibat yang berlaku secara pasti sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu takdir baik maupun takdir yang buruk. Nah, dalam Al-Qur'an itu sendiri, takdir terdapat dalam beberapa surat. Misalkan salah satunya adalah surat Al-An'am ayat 96 ya. Falikul isbah wa ja'ala al-laila sakana wa syamsa wal qamara husbana. Zalika takdirul azizil alim. Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ada juga di dalam surat Al-Furqan ayat 2, surat Yasin ayat 38, surat Fussilat ayat 12, dan beberapa surat lainnya ya. Dari keseluruhan ayat-ayat yang menyatakan tentang takdir, itu dapat kita ambil kesimpulan bahwa takdir itu yang pertama adalah berlaku untuk fenomena alam. Artinya hukum dan ketentuan dari Allah mengikat perilaku alam, sehingga hukum sebab akibat yang terjadi di alam ini dapat dipahami oleh manusia. Yang kedua, takdir Allah terkait dengan hukum sosial. Hukum ini melibatkan manusia di dalamnya. Yang ketiga, akibat dari takdir dalam arti hukum kepastian Allah yang baru diketahui setelah kita berada di akhirat nanti. Nah, jadi takdir yang seperti ini yang harus diyakini dengan keimanan. Selama manusia masih di dunia, dampaknya masih belum bisa dibuktikan. Hanya bisa membayangkan saja melalui Al-Quran gitu ya. Yang kita baca, manusia membayangkannya saja. Dan inilah yang disebut dengan qadarullah, nasib manusia yang ditentukan oleh perbuatannya selama di dunia. Nah, dalam pembahasan takdir, biasanya kita sering sekali mendengar istilah qada dan qadar. Dua istilah yang serupa tapi tidak sama. Meskipun mereka itu mempunyai makna yang sama jika disebut salah satunya, namun memiliki makna yang berbeda ketika disebutkan secara bersamaan, seperti halnya fakir dan miskin misalkan begitu ya. Nah, jika disebutkan qada saja, maka itu mencakup maknanya qadar juga. Demikian pula sebaiknya. Disebutkan qadar, maka itu mencakup juga makna qada. Namun jika disebutkan bersamaan, maka qada maknanya adalah sesuatu yang telah ditetapkan Allah pada makhluknya, baik berupa penciptaan, peniadaan, perubahan terhadap sesuatu begitu ya. Jadi kalau dikatakan sebagai qada dan qadar, maka qada itu mempunyai arti yang tadi. Sedangkan qadar maknanya adalah sesuatu yang telah ditentukan Allah sejak zaman azali. Dengan demikian qadar itu berarti ada lebih dulu, kemudian disusul dengan qada. Sebelum kita masuk kepada bagaimana cara prinsip-prinsip kita mengimani tentang takdir, coba kita lihat dulu ya mengenai jenis takdirnya itu sendiri. Jadi jenis takdir yang berdasarkan kepada ketetapan Allah ya. Yang pertama itu adalah takdir mubram. Takdir mubram ini adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran sama sekali untuk mewujudkannya. Contoh takdir mubram ini atau takdir mubram ini disebut juga sebagai takdir mutlak ya. Contohnya adalah misalkan kelahiran, kematian, jodoh, hari kiamat ya. Kemudian misalkan gini, kita lahir berjenis kelamin pria, kita lahir dari orang tua kita siapa ya, kemudian warna kulit kita bagaimana begitu, apakah kita lahir dalam kondisi cacat atau tidak, itu adalah takdir mutlak. Kemudian kita akan meninggal tanggal berapa, bulan kapan, tahun berapa. Nah, salah satu dalil mengenai takdir mutlak ini ya, atau takdir mubram itu tertulis dalam Quran surat An-Nisa ayat 78. Di situ yang artinya saya nukil sedikit saja ya, awal-awal surat An-Nisa ayat 78 ini, yang artinya dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Ini menunjukkan bahwa manusia tidak ada daya sama sekali untuk menghindari dari kematian. Begitu juga di surat misalkan Al-A'raf ayat 187 itu mengenai datangnya hari kiamat.
Dan hari kiamat ini juga kan tidak ada peran manusia sama sekali di situ. Begitu. Nah, inilah yang dinamakan takdir mubram. Takdir mutlak yang sama sekali tidak bisa kita tolak. Tidak ada, bukan tidak bisa kita tolak saja, tapi tidak ada upaya manusia di dalamnya situ. Ya. Jadi semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Yang kedua adalah tentang takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikutsertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiar. Konsep takdir itu begini. Misalkan ya, kita ini kan tadi disebutkan bahwa takdir itu adalah ada peran sebab akibat. Begitu kan ya. Begini, misalkan gini. Kita ditakdirkan untuk sakit. Dan kita juga ditakdirkan untuk sehat. Itu kan pilihan. Apabila kita melakukan sebuah perbuatan yang menyebabkan sakit, maka kita ditakdirkan menjadi sakit karena ada peran kita di situ. Tapi apabila kita melakukan perbuatan yang menyebabkan kita sehat, maka kita akan menjadi sehat. Itulah yang namanya takdir mu'alaq. Jadi kalau kita misalkan pengen sehat, ya kita berupaya untuk sehat, maka takdir kita menjadi sehat. Tapi kalau pengen sakit, ya ketika sakit nggak ingin sembuh misalkan, ya sudah, itu juga takdir. Jadi misalkan kita kena sakit nih, setelah kena sakit, jadi takdir itu nggak gampang ya, nggak sederhana, tapi takdir itu kompleks. Misalkan begini, kita kena sakit nih, sakitnya berat, sakitnya jantung misalkan, atau sakitnya kanker misalkan. Terus kita nggak ada upaya sama sekali untuk sembuh, maka ya takdir kita lah sakit terus sampai akhirnya sakit itu bertambah parah. Itu pilihan kita. Tapi kalau kita berupaya berikhtiar untuk sembuh, dengan doa kita rubah itu ya, dengan ikhtiar ke dokter dan sebagainya, ikhtiar yang syar'i, ikhtiar yang kauniyah, yang syariah dan kauniyah, maka misalkan kita diberikan kesembuhan oleh Allah, itu juga takdir. Takdir yang menyertai upaya manusia. Ada lagi contoh misalkan begini. Kita ini ditakdirkan menjadi punya anak banyak, tapi kita nggak nikah. Kira-kira takdirnya terjadi tidak? Tidak. Maka ada takdir lain yang menyertai kita. Kita tidak punya anak. Kita tidak punya anak karena kita tidak menikah. Begitu ya. Contoh lagi misalkan yang paling sederhana, kita ada di dalam rumah kita nih. Kita mau keluar rumah. Kita mau keluar rumah lewat pintu garasi, atau kita mau keluar rumah lewat pintu depan. Sama-sama takdir. Kalau kita lewat pintu garasi, maka itu takdir kita bahwa kita harus keluar pada hari itu melalui pintu garasi. Kalau kita melalui pintu depan, itu juga menjadi takdir kita. Itu ada upaya dari kita. Kayak contohnya apalagi, berjalan misalkan. Kita ditakdirkan untuk jalan, sehingga maka ada upaya dari kita untuk berjalan. Pilihan lainnya kita ditakdirkan untuk tidak jalan. Maka kita diam, tidak memilih untuk berjalan. Begitu ya. Jadi konsep takdir itu nggak sederhana. Selalu ada pilihan, selalu ada sebab akibat. Lain halnya misalkan kalau kita cacat, kita nggak bisa berjalan, nggak ada upaya nggak ada daya dari kita untuk berjalan. Itu makanya pernah digambarkan ada seorang penggembala kambing ya, di atas puncak bukit. Sementara di pinggir bukit yang sebelah kanan itu adalah rumput yang hijau, di pinggir bukit yang sebelah kiri adalah rumput yang kering. Maka si gembala disuruh memilih, kamu memilihmu yang ke kanan, yang hijau, atau yang kiri, yang kering. Ketika dia memilih tempat bukit yang kering, ya itulah takdirnya juga. Karena dia memilih ke situ. Dan ketika dia memilih tempat yang hijau tadi untuk menggembala kambingnya, itulah juga pilihannya dia. Akibatnya apa? Akibatnya akan ada efek-efek berikutnya, efek domino. Ketika kambingnya diberi makan yang sehat-sehat, kambingnya akan gemuk. Setelah kambingnya akan gemuk, ketika nanti dijual harganya akan tinggi. Sementara kalau yang satunya ketika masuk ke bukit yang kering tadi, kambingnya akan kurus. Ketika kurus harga jualnya akan rendah. Begitu ya nih. Tapi nanti di ujungnya akan sama. Ujungnya akan sama bahwa si kambing itu memang sudah ditakdirkan misalkan meninggalnya di daerah ini jam sekian. Penyebabnya apa? Penyebabnya itu tadi. Apakah dia penyebabnya menjadi kurus atau penyebabnya malah justru gemuk? Karena kegemukan, obesitas misalkan kambingnya gitu. Terus akhirnya meninggal. Akhirnya mati kambingnya. Nah, dalil tentang takdir mu'alaq ini di dalam Al-Quran ada dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Ini mengenai sesuatu bahwa
Allah itu berfirman mengenai sesuatu yang tidak dapat diubah sampai suatu kaum tersebut mau mengubahnya, ingat kan ya? Artinya baginya atau manusia, ini dalam surat Ar-Ra'd ayat ayat 11 tadi, artinya begini. Baginya atau manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Itu dalilnya bahwa ya kalau kita tidak mau merubah diri kita, maka tidak akan pernah berubah diri kita. Itu ya, jadi dua jenis takdir berdasarkan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala.